Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulul amin wa habibil makin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayatnya. Allah masih memberikan kita kesehatan, sekalipun saat ini kita mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa virus corona. Namun alhamdulillah saat ini kita semua yang berada di sini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukurin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salawat tengiring salam malah kita selalu ucapkan, selalu kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kita kepada beliau, kita menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat salawat kepada beliau, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat salawat kepada beliau, Allah sembuhkan seluruh penyakit kita. Dan berkat salawat beliau, kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki malam yang ketiga bulan Ramadan. Berarti telah lewat Ramadan 2 hari yang lalu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat, pintu ampunan sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan tersebut bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Karena memang di bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala menghampalkan rahmatnya. Di bulan Ramadan tersebut Allah buka diskon sebesar-besarnya. Bukankah kalau seandainya kita mendengar salah satu toserbah mereka memberikan diskon besar-besaran, sudah pasti tentu kita bergegas, bersemangat untuk belanja di tempat tersebut karena diskon yang akan kita kejar. Namun ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, di bulan yang mulia ini begitulah Allah Subhanahu wa taala menghamparkan rahmatnya. Allah membukakan pintu taubat sebesar-besarnya untuk mereka hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Ramadan bulan yang luar biasa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang seandainya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia mengetahui apa yang terkandung di bulan Ramadan tersebut daripada pengampunan Allah, daripada maghfirah Allah, maka niscaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berangan-angan ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikan semua bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Namun ma'asyiral hadirin rahimakumullah, nyatanya bulan Ramadan Allah jadikan cuma 1 bulan. Namun bukan berarti di bulan-bulan yang lain tidak terdapat kemuliaan. Namun di bulan-bulan yang lain juga terdapat di kemuliaan yang luar biasa. Telah lewat hadapan kita bulan Sya'ban, di situ juga terdapat bulan yang mulia. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang terlewatkan untuk mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita bukan mendapat ampunan dari Allah, justru mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasannya seandainya seseorang tersebut di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak menjadi baik, justru orang tersebut bukan semakin dekat kepada Allah, justru orang tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di bulan yang penuh berkah ini tidak ada satupun orang yang ingin minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan terima tobatnya, melainkan Allah akan ampunin dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Namun ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda, beliau tatkala beliau menaikin mimbar, beliau seraya mengatakan amin. Beliau seraya mengatakan amin 3 kali. Namun sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kami tatkala melihat engkau, tatkala engkau menaik mimbar ingin khutbah, kau ketika melangkah pertama mengatakan amin, melangkah kedua mengatakan amin, dan melangkah ketiga mengatakan amin. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena tatkala aku ingin menaik mimbar, malaikat Jibril seraya mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, aku ingin berdoa, silakan kau aminkan wahai Muhammad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril berdoa, Rasulullah mengatakan amin 3 kali karena doa malaikat Jibril tersebut 3 kali. Namun salah satu doa yang diucapkan lontarkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu malaikat Jibril mengatakan, man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahullah, dan Rasulullah mengatakan amin, wahai Muhammad, sesungguhnya barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan dan dia berada di bulan Ramadan tersebut, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, justru orang tersebut, kata malaikat Jibril, bukan semakin dekat kepada Allah, justru orang tersebut termasuk orang yang menjauh dari Allah. Orang tersebut adalah orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ulama menyimpulkan dari hadis tadi dan beberapa hadis yang lainnya bahwasanya ada golongan yang memang diharamkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwasanya setidaknya ada 4 golongan yang mereka tersebut diharamkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan 4 ini mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan yang 4 ini, dan mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang yang 4 ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan adapun 4 golongan yang diharamkan untuk mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah sekalipun dia tersebut berpuasa sebulan penuh, sekalipun dia tersebut berpuasa di bulan-bulan yang lainnya, sekalipun perbuatan puasanya bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun dia puasa, maka tetap tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama yaitu mereka yang durhaka kepada orang tua, mereka yang membangkang kepada orang tua mereka yang selalu tidak mentaatin omongan orang tua mereka yang selalu menyakitkan hati orang tua mereka yang selalu membentak orang tua mereka. Inilah salah satu golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan tatkala orang lain mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah tidak mengampuni orang yang durhaka, karena memang keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Bahkan dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man asbaha murdiyan li wa muskhitan lil walidayhi fa ana lahu sahitun. Dan barang siapa yang mana di pagi hari mereka tersebut berbuat sesuatu yang membuat aku ridho, namun lantaran orang tuanya tersebut dengan perbuatan itu tidak ridho, dan aku justru berbalik menjadi tidak ridho. Bahkan sebaliknya, barang siapa yang di pagi hari melakukan perbuatan yang mana aku tidak ridho, namun orang tuanya ridho, maka aku pun berbalik menjadi ridho kepada orang tua tersebut, pada dia tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sudah banyak contoh di hadapan kita, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Banyak sekali mereka yang durhaka kepada orang tua mendapat azab di dunia, terlebih mereka mendapat azab di akhirat. Ini yang memang jadi Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwasannya tidak ada suatu dosa yang mana di dunia mereka dapatkan terlebih dahulu
nanti di akhirat terlebih lagi mereka akan mendapatkan balasan dari dosa tersebut, yaitu salah satunya dosa durhaka kepada orang tua. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bukankah kita pernah mendengar salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Alqamah, merupakan sahabat Nabi yang mana Al-Alqamah tersebut sebelum beliau menikah, beliau merupakan orang yang taat berbakti kepada orang tuanya. Namun setelah beliau menikah, beliau lebih mencintai, lebih patuh kepada istrinya melainkan kepada orang tuanya. Namun tatkala menjelang sakaratul maut, Alqamah tidak dapat mengucapkan dua kalimat syahadat. Beliau tidak bisa mendapatkan kalimat dua syahadat. Nabi pun mendatangi Alqamah. Nabi pun menanyakan pada sahabat, "Wahai sahabatku, apakah Alqamah tersebut meninggalkan sholat? Apakah Alqamah tersebut meninggalkan zakat? Apakah Alqamah tersebut pernah berbuat dosa yang lain sehingga dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat ketika menjelang sakaratul maut?" Sahabat menjawab, "Wahai Rasul, Alqamah beliau termasuk orang yang sholat. Alqamah orang yang sering berzakat, yang berbuat baik." Namun apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menanyakan, "Wahai sahabatku, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua?" "Na'am ya Rasul, Alqamah masih mempunyai orang tua yang terletak di ujung kota ini, seorang tua renta." Rasulullah mendatangi orang tua Alqamah. Rasulullah mengatakan, wahai orang tua, sekarang anakmu Alqamah menjelang sakaratul maut namun tidak dapat mengucapkan kalimat syahadat. Apa salah anakmu ini?" "Wahai Rasulullah, Alqamah sebelum beliau menikah, dia taat kepadaku, dia berbaik kepadaku. Namun tatkala dia menikah, dia lebih cinta kepada istrinya, dia lebih menghormatin pada istrinya, dia lebih berbakti kepada istrinya daripada aku. Maka itu wahai Rasulullah, aku tidak ridha dengannya." "Wahai orang tua," kata Rasulullah SAW, "silakan maafkan anakmu ini. Silakan mintakan ampun kepada Allah anakmu ini." Orang tuanya tersebut tetap tidak mau memintakan ampun kepada Allah dan tetap tidak mau memaafkan. Namun Rasulullah mengatakan, "Wahai orang tua, kalau kau tidak mengampuni anakmu ini, maka anakmu akan kami bakar hidup-hidup." Tatkala mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW ingin membakar Alqamah, seorang tua tersebut hatinya luluh. Lalu orang tua tersebut mengatakan, "Wahai Muhammad, saat ini aku ampunin dosa anakku." Saat begitu kata Rasulullah, "Silakan angkat tanganmu, berdoa kepada Allah, minta ampunan kepada Allah untuk memaafkan anakmu ini." Tatkala orang tua tersebut mengangkat tangan mendoakan dan mengampunin anaknya tersebut, seketika anaknya tersebut dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, durhaka orang tua dapat menghalangi kita untuk mengucapkan kalimat syahadat, dapat menghalangi kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ketika menjelang meninggal. Kalau seandainya Alqamah tersebut tidak dimaafkan oleh orang tuanya, maka Alqamah tersebut akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Namun golongan yang kedua yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memutuskan tali silaturahim, mereka yang memutuskan hubungan di antara kerabat mereka yang memutuskan tali persaudaraan mereka. Inilah salah satu golongan yang dimana yang lain mendapatkan ampunan dari Allah. Golongan ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, justru mendapat azab, justru mendapat laknat dan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amarallahu ayyusala bihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul la'na wa lahum su'ud dar." Mereka yang menentang perjanjian Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memutuskan tali silaturahmi, mereka yang memutuskan tali persaudaraan mereka tersebut mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapat tempat sejelek-jeleknya tempat, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang ketiga, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mereka yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang lain mendapatkan ampunan tatkala mereka minta ampun, tatkala mereka berpuasa, tatkala mereka
tatkala ampunan Allah Subhanahu wa taala turun kepada umat Nabi Muhammad yang lain, golongan ini tidak mendapatkan ampunan. Golongan yang ketiga yaitu mereka yang tidak tegur sapa sesama muslim. Mereka yang tidak pernah saling tegur sesama orang muslim, sesama saudara mereka. Bukankah Allah mengatakan innamal mu'minun ikhwah fa aslihu baina ikhwanikum faslihu baina akhawaykum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, mereka itu merupakan saudara. Faslihu baina akhawaykum, maka kata Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah hubungan di antara saudara-saudara kalian bersama muslim. Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahara akhul muslimin salasin. Man hajara akhul muslimin salasin. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menhajar, tidak menegur sapa saudaranya salasin 3 hari, maka famata dakhalan nar, dan orang tersebut meninggal, maka orang tersebut masuk neraka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apabila kita merasa mempunyai salah, apabila kita merasa mempunyai salah kepada saudara kita, mari jangan sungkan-sungkan. Mari jangan kita bosan-bosan untuk minta maaf dan saling memaaf-maafkan. Namun, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, golongan yang keempat yang terhalang dari maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa selalu mengkonsumsi barang-barang haram, mereka yang senantiasa selalu mengkonsumsi khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan puncaknya kejelekan. Khamar merupakan sesuatu barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudaratannya lebih banyak daripada kemanfaatannya. Maka dari itu, orang yang senantiasa selalu meminum minuman keras, khamar dan yang lainnya dan yang sejenisnya yang memabukkan, orang ini termasuk golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini merupakan satu golongan yang akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bukankah kita pernah mendengar suatu cerita pada zaman Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang nama bersesuh, seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, seorang yang alim, namun matinya dalam keadaan su'ul khatimah lantaran yang pertama beliau lakukan adalah minum khamar. Ketika beliau minum khamar, beliau melakukan perbuatan zina. Ketika beliau melakukan perbuatan zina, dia dirajam. Dia disalib, dan tatkala dia disalib, datanglah setan yang mengaku Tuhan, yang mengatakan kepadanya, kalau ingin selamat silakan kau sembah aku dan aku sebagai Tuhan. Tatkala dalam keadaan yang sulit tersebut, bersesuh mengakui dan menyembah setan tersebut sebagai Tuhan, saat itulah Allah cabut nyawanya dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan dia mati dalam keadaan yang jelek lantaran sebab yang pertama dia lakukan dengan meminum sedikit khamar yang memabukkan tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itulah tadi 4 golongan yang diharamkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Ramadan, di bulan yang lainnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satu dari golongan yang 4 tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu bertobat kepada Allah dan Allah terima tobat kita. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita dari kemuliaan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan seluruh hajat kita. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan panjang, dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, murahkan rezeki keluarga kita, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini melainkan Allah telah ampuni dosa kita, telah Allah terima semua pahala-pahala kita, dan Allah terima semua ibadah kita, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Ahadza ma aqulu lakum, ini saja yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Hadza ma aqulu lakum, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.